balagihim ulumana fi ulumihim wa an nastahdir arwah wa mazakiyah tahir bi hadzal majlis al-mubarak khususan sahibul kitab al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi sahibul hadar wal magam al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih wal Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Fiqih wal Habib Muhammad bin Shalih al-Hamid wal Muhammad bin Ali al-Dawilah wal Habib Shalih Muhammad bin Ali al-Dawilah wal Habib Muhammad bin Ali al-Haddad wal Habib Abdul Rahman bin Muhammad al-Haddad wal Habib Abdul Rahman bin Ali bin Syekh Bakar bin Salim wal Habib Abdullah bin Hasan Maula Khaila wal Habib Muhammad bin Abdul Alwi wal Ihsan bin Al-Habib Salim bin Ahmad al-Idrus wal Habib Ahmad Anis bin Hasan Syihabuddin wal Habib Ali bin Segaf wal Habib Ja'far bin Syekhana Segaf wal Habib Abdul Qadir bin Sana Segaf wa sadatil ajdad al Habib Abdul Rahman bin Abdul Qadir Segaf wal Hasan bin Abdul Hindwan wal Habib Segaf bin Ahmad Segaf wal Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Syekh Bakar bin Salim bin Habib Zain bin Abdul Rahman Ba'abud al Habib Muhammad bin Abu Bakar Ba'abud al Syekh Abdullah bin Awad Abdun wal awliya'i tis'ah wa jami' ahli hadhihi al-baldah wa jami' sadatina alawiyyin man bana ammar hadzal masjid sabiqan wa lahiqan wa walidina wa walidikum wa atina ummatikum matil muslimin wal muslimat wal mu'minin minat usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yukaththir mathubatihim wa yudha'fu hasanatihim wa yahfadna bijahi min nabihim wa yu'idu alaihim barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din dunya wal akhirah bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha dhakhiratan liyaumiddin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Senantiasa kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Sebagaimana yang kita tahu, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bukan hanya sekedar diberikan, tapi juga nikmat itu adalah sekaligus menjadi amanat, menjadi titipan. Yang namanya amanat, titipan ya harus dirawat, harus dijaga. Dan sudah barang tentu, nikmat iman dan nikmat Islam itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebaik siapapun manusia, kalau tidak ada keimanan dalam dirinya, maka nilainya sia-sia di mata Allah. Sejahat siapapun manusia, asal dia masih muslim, asal dia masih punya iman, masih ada potensi untuk dia selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Berarti sebelum amal soleh sebagai nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita, maka nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah iman. Karena itu
ada dikatakan oleh ulama ada 3 cara buat kita untuk menambah yakin, menambah iman bahwa Allah adalah Tuhan, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan, seorang Rasul, dan bahwa kita dan alam semesta ini semuanya adalah makhluk. Nggak ada Tuhan kecuali Allah, sehebat siapapun itu makhluk. Dan Nabi terakhir adalah Rasulullah dengan Al-Qur'annya. Ada 3 cara yang bisa kita tempuh agar kita menjadi orang yang yakinnya bertambah mantap dan imannya bertambah kuat. Yakin itu bukan hanya iman, tapi yakin itu adalah suatu istilah yang menandakan akan kekuatan iman. Yakin itu dalam Islam adalah indikator kuatnya iman. Iman itu anugerah, tapi iman itu bisa lemah. Maka iman yang didasari dengan keyakinan, maka itu adalah iman yang mengakar. Disinilah mengapa kita menjadi penting untuk menguatkan iman kita dengan menambah keyakinan. Ada 3 cara, satu-satu kita bahas. Tapi karena momen yang spesial, saudara kita Mas Yosi memeluk agama Islam, saya ingin lompat ke pembahasan yang kedua. Jadi pertama, untuk meningkatkan keyakinan sehingga tambah yakin, tambah iman kita, itu pertama adalah dengan banyak kita mendengarkan dan mentadabburi isinya Al-Quran. Ini yang pertama. Insya Allah kita bahas Sabtu yang akan datang. Adapun cara yang kedua yang bisa membuat iman kita semakin kuat, yakinnya kita semakin mantap. As-sababu tsani ayyamdur bi'ainil i'tibar fi malakutis samawati wal ard wa ma bathallahu fihima min ajaibil masnu'at wa bada'iil mukawwanat wa ila ifadatihi al-yaqina al-isyaratu bi qoulihi ta'ala sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Penyebab kedua agar iman ini semakin kuat, yakin itu semakin mantap adalah hendaknya kita memandang kepada makhluk, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi dengan pandangan mengambil pelajaran. Kita punya mata, hewan juga punya mata. Bedanya, matanya hewan tidak dijadikan olehnya sebagai media untuk menangkap sinyal akan kemahaagungan Allah. Maka kita sebagai manusia yang dianugerahi oleh Allah akal, tidak dengan hewan, maka jadikan mata ini adalah fasilitas yang membuat kita nyambung dengan akal, yang dari keduanya membuat kita sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita melihat apapun yang bisa kita lihat, mendengar apapun yang bisa kita dengar, merasakan dan mencium apapun yang bisa kita rasakan dan kita cium, tapi nggak pernah kita olah dengan akal untuk mengambil pelajaran. Apa sih hikmahnya? Apa sih keajaibannya? Akhirnya matanya kita ini sama dengan matanya binatang. Ketika binatang matanya tidak ada koneksi dengan akal, maka jangan sampai kita punya mata ini nggak ada koneksi dengan akal. Kenapa? Akal ini adalah karunia nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan akal itulah kita terbedakan, bahkan kita menjadi makhluk yang paling mulia, bahkan mengalahkan kemuliaannya para malaikat, kan begitu. Maka hendaknya lah kita melihat segala makhluk ini dengan pandangan keajaiban, kehebatan, kekuasaan dan kedikdayaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kitab suci yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi ketahuilah, kitab suci Al-Qur'an itu bukan karangan,
bukan hasil karya daripada Rasulullah, tapi murni firman-Nya Allah. Hanya saja Rasulullah menjadi perantara, menjadi medianya Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan isinya Al-Qur'an kepada kita. Dan itu terbukti. Contohnya, Allah berfirman begini, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami Allah sebagai Tuhan akan menampakkan kepada makhluk, kepada manusia semuanya, tanda-tanda kebesaran kami Allah, tanda-tanda kehebatan kami Allah, wa fi anfusihim, dan tanda-tanda kami Allah adalah Tuhan yang hebat pada diri mereka sendiri, sampai menjadi nyata dan jelas bahwa nggak ada Tuhan kecuali Allah. Sampai menjadi jelas bahwa Allah adalah Al-Haq, Allah Tuhan yang benar, nggak ada lain. Bukan salah satu Tuhan, tapi Allah itu satu-satunya Tuhan. Bukan yang paling benar Allah itu, tapi yang maha benar. Kalau sudah maha nggak ada lawan. Kalau sudah maha nggak ada lawan. Apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Kan begini. Allah menjelaskan, aku Allah akan tampakkan kepada kalian kehebatanku. Bagaimana ada di alam semesta tanda-tanda kehebatanku. Bahkan aku Allah akan tampakkan kepada kalian kehebatanku pada diri kalian sendiri, sampai kalian menjadi yakin bahwa nggak ada Tuhan kecuali aku. Aku adalah Tuhan yang maha benar. Apa tanda-tanda alam yang itu menjadi tanda kehebatan Allah, kedikdayaan Allah, kehebatan Allah? Allah berfirman, wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Lihat bagaimana langit. Bagaimana langit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Langit itu adalah ibarat atap. Langit itu adalah ibarat atap. Tapi yang namanya atap itu butuh kepada tiang. Tapi lihat bagaimana besarnya itu langit, nggak butuh sama sekali kepada tiang. Karena itu Allah berfirman dalam ayat yang lain, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Bagaimana Allah, begitu hebatnya Allah menciptakan langit yang 7 lapis tanpa tiang sedikit pun yang kamu lihat. Hebatnya berarti Allah. Coba arsitek yang mana bisa bangun tiang tanpa pondasi, bangun atap tanpa pondasi, bangun atap tanpa tiang? Mana ada? Pasti ada yang menopang, pasti ada yang menyonggo. Tapi kalau langit yang lebih berat daripada atap, yang lebih luas daripada atap, yang lebih lebar daripada atap, bahkan 7 lapis itu langit, nggak ada satupun tiang yang kita lihat. Subhanallah. Apakah itu tidak menjadi dalil bahwa itu adalah ciptaan Allah, bahwa langit adalah makhluknya Allah? Dan dari sini bisa kita pahami, nggak mungkin Rasulullah SAW mengucapkan hal itu dari diri beliau sendiri, kecuali hal itu diucapkan oleh Rasulullah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Kabar, informasi dari Allah kepada Rasulullah kepada kita. Contoh lain, ya. Bintang, matahari, ataupun bulan dan lain-lain. Itu kan ibarat lampu gantung. Tapi namanya lampu ya butuh rantai biasanya, butuh kepada kabel, butuh kepada kawat. Tapi ketahuilah, matahari, bintang, bulan, nggak ada kabel, nggak ada rantainya, nggak ada kawatnya. Siapa yang bisa bikin itu semuanya? Apakah itu terjadi dengan sendirinya, tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakan? Selain Allah kira-kira siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup? Siapa yang mampu untuk menciptakan itu semuanya? Rasulullah, mulia-mulianya makhluk, nggak sanggup menciptakan matahari atau menciptakan bulan tanpa sesuatu yang mengikatnya. Nggak ada. Awan di benda langit, awan itu kemana-mana membawa air. Ibarat truk tangki isinya air, truknya PDAM.
Dan bagaimana Allah takdirkan itu awan, kapan hujan rintik-rintik. Coba kalau awan itu hujannya pure, ya otomatis hancur dan mati kita semuanya. Sama seperti kalau kita ditabrak oleh truk tangki. Tapi ketahuilah, truk tangki ada yang bisa miber, ada yang bisa ngawang. Nggak ada. Awan itu isinya ribuan kubik daripada air, tapi bisa melayang kemana-mana. Siapa yang menggerakkan itu semuanya? Manusia, malaikat, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidak mungkin Allah itu berfirman kecuali ada hikmah yang harus bisa kita ambil. Tidak mungkin Allah itu menciptakan makhluk tanpa ada hikmah, tanpa ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan lihat bagaimana kepada gunung, bagaimana gunung itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung itu di dalamnya ada dua unsur, ada api, ada air. Yang keduanya kalau sudah keluar dari gunung saling mengalahkan. Ada kalanya air memadamkan api, tapi ada kalanya api mengeringkan air. Saling mengalahkan. Tapi bagaimana gunung itu menyimpan dua unsur yang berlawanan tapi damai di dalamnya. Gunung di dalamnya ada air, di dalamnya ada api. Air dalam gunung nggak kering gara-gara ada api dalam gunung. Api di dalam gunung nggak padam gara-gara adanya air di dalam gunung. Siapa yang bisa ngatur semuanya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ini bukan untuk sekedar firman begitu saja, tapi ada maksud. Disinilah perlunya kita ini untuk memandang dengan mata atau memanfaatkan anggota tubuh kita untuk nyambungnya kepada Allah. Untuk kita mencari tahu kemahahebatan dan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini 2/3-nya adalah lautan. Kalau nggak ada gunung, ya setiap kita jalan, setiap kita jalan, ya otomatis gunung. Kalau kita jalan, otomatis daratan ini akan bergelombang sebagaimana kita berjalan. Ikut kanan, ya bergelombang. Sama seperti kalau kita naruh misalkan balon di atas kolam renang. Karena nggak ada pasaknya, ya kita injek, ya goyang. Bayangkan bumi ini 2/3-nya lautan, 1/3-nya daratan. Kita hidup di daratan, ya berarti kan ngambang daratan ini. Seharusnya manusia yang demikian banyak kalau bergerak kemana, ya goyang terus ini. Tapi bagaimana Allah jadikan gunung itu menjadi pasak. Wa alqa fil ardi rawasi, kata Allah dalam Al-Quran. Ini tanda. Loh, sekarang saya mau tanya, apakah sampai pengetahuannya Rasulullah SAW kepada hal demikian kalau bukan dari Allah? Nggak sampai kalau nggak dikasih tahu sama Allah bahwa gunung itu menjadi pasak. Apakah Rasulullah ahli geologi? Apakah Rasulullah ahli geografi? Enggak. Tapi Rasulullah kok tahu dari Allah. Itu tanda bahwa Al-Quran bukan ciptaannya Rasulullah, tapi dari Allah. Rasulullah nggak tahu apa-apa kecuali dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja banyak Rasulullah mendapat ilmu dari Allah sementara kita mendapatkan sedikit. Sehingga kita diperintahkan untuk meneladani kepada orang yang lebih banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan daripada Allah melebihi kita. Yang ngikut sama seperti kita ngikuti ulama. Kenapa? Dia mendapatkan ilmu dari Allah lebih daripada saya. Dia mendapatkan pengetahuan dari Allah lebih daripada saya. Jelas? Ini tanda bahwa Al-Quran bukan ciptaannya Rasulullah. Al-Quran adalah firman-Nya Allah dan maha benar dengan firman-Nya Allah. Bayangkan 14 abad yang lalu, mana ada orang tahu bahwa gunung itu menjadi pasak? Mana ada orang tahu zaman itu 2/3 itu adalah darat, 2/3 adalah lautan, sepertinya daratan. Mana ada orang tahu saat itu? Mereka tuh kalau mau pergi jarak 80 kilo itu makan waktu 2 hari kok. Baru 80 kilo 2 hari. Apa yang bisa mereka tahu dengan jarak yang demikian terbatas? Nggak ada media, nggak ada apa? Nggak ada. Tapi Rasulullah kok tahu informasinya dari yang maha tahu. Itulah kehebatannya Rasulullah SAW. Jadi Al-Quran bukan karangan Rasulullah. Karena jelas Rasulullah nggak mungkin tahu hal-hal seperti ini kecuali informasi dari Allah. Berarti Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah. Dan karena Al-Quran itu benar, berarti yang bawa ini juga benar.
bumi, ya gunung menjadi pasak. Loh, dulu nggak ngerti, sekarang terbuka. Oh, benar Al-Quran. Berarti benar Allah. Berarti yang bawa Rasulullah juga benar. Semuanya memiliki keterkaitan. Ya. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk melihat kepada bumi. Bagaimana dihamparkan itu bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau meja ini bulat, kira-kira kitab yang ada di atasnya ini bisa aman di atas, bergelimpangan. Tapi lihat bagaimana bumi ini bulat, tapi apapun yang ada di atasnya nggak bergelimpangan. Bumi itu lunak, tapi bisa dibangun gedung. Bumi itu kan lunak, tapi bisa dibangun gedung. Seharusnya kan atos, tapi kok tunas itu cukul dengan sendirinya ya, katanya atos. Jadi ya lunak ya atos bumi ini. Atos kenapa? Bisa dibangun gedung loh. Kok nggak ambles? Gedung bertonton kok. Padahal genjur, gembur, lunak bumi ini. Dicangkul juga beres. Tapi dibangun gedung, dibangun apapun, pencakar langit sanggup. Berarti gunung-gunung itu di sisi lain juga atos. Iya, tapi walaupun atos, kok tunas itu cukul dengan sendirinya. Bibit ditanam, wes kena matahari disiram, cukul. Nggak pakai alat bantu, itu cukul dengan sendirinya. Yang mana bibit itu diselentik patah. Berarti bayang keajaiban bagaimana Allah ciptakan bumi. Ya atos, ya lunak, tapi nggak bisa dimasuk dengan akal itu sudah. Teksturnya itu bagaimana? Ya atos, ya lunak. Atos untuk bangun gedung bisa, lunak bahkan bibit nggak perlu alat bantu untuk cukul. Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup? Rasulullah nggak sanggup. Siapa yang tahu? Rasulullah nggak tahu. Kecuali dikasih tahu oleh Allah melalui Al-Quran, melalui firman-Nya, melalui wahyunya. Allah benar, Al-Quran benar, yang bawa juga benar berarti. Wa ilal ibili kaifa khuliqat. Dan Allah juga merintahkan kepada kita untuk coba lihat tuh onta. Loh, kenapa kok onta? Onta itu hewan yang unik. Hewan yang unik. Kenapa? Karena onta itu hewan yang hebat, bisa bertahan hidup berhari-hari nggak minum air. Padahal hidup di daratan panas, di gurun. Bahkan cuaca itu bisa sampai 55 derajat Celcius. Dan Allah lihat, Allah merintahkan kepada kita untuk coba lihat onta itu. Kenapa? Onta itu hidupnya, bulu matanya panjang. Tapi bulu matanya onta sekalipun panjang dan lebat, kalaupun merem itu onta, tetap dia bisa melihat. Kalau kita merem nggak bisa melihat. Onta itu bisa melihat sekalipun merem. Anda boleh tanya dokter hewan. Loh kenapa? Karena onta itu kan hidupnya di gurun pasir. Kalau terjadi yang namanya badai pasir, dia harus merem biar nggak kelilipan, tapi dia tetap bisa jalan. Sama seperti kalau kita ini kehujanan, kan bingung ya. Melek iki kelaran, kena udan, merem juga ketok. Jadi kita merem melek. Tapi onta enggak. Walaupun badai pasir, dia merem, tapi dia tetap bisa jalan. Itu keajaiban. Ada keunikan yang tidak didapatkan di makhluk yang lain, bahkan manusia. Allah merintahkan kita, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah Allah nggak ada maksud? Ada maksudnya. Tinggal kita mau nggak pakai ini mata dan pengetahuan yang kita punya untuk cari maksudnya Allah ini apa. Dalam Al-Quran kok disuruh melihat ini, menyaksikan itu, apa maksudnya? Agar kita semakin yakin. Kalau kita semakin mantap keyakinannya, semakin kuat keimanannya. Ini yang dimaksud sanurihim ayatina fil afaq, akan aku tampakkan kepada kalian wahai manusia tanda-tanda kehebatanku di alam semesta ini semuanya. Di alam semesta ini semuanya. Nah, iya. Kemudian wa fi anfusihim, dan bahkan Allah juga berfirman, akan aku tampakkan kehebatanku pada diri kalian. Bukan hanya di alam semesta, pada diri kalian. Gimana? Coba. Kita ini dulunya adalah mani, nggak ada bentuk, sperma gitu, nggak ada bentuk sama, nggak ada matanya, nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, nggak ada telinganya.
Tapi bagaimana kita bisa terbentuk seperti ini? Bagaimana bayi itu, keluar melalui, lubang yang sempit, yang kalau sudah keluar nggak bisa balik. Nggak bisa balik. Seharusnya sesuatu yang bisa keluar yang bisa dikembalikan. Kecuali bayi keluar dari rahim ibunya. Bayi yang keluar dari ibunya nggak bisa. Dan itu bukan nggak ada dalam Al-Quran. Tsummas sabila yassarah. Bagaimana jalan keluarnya bayi? Allah kasih kemudahan. Anda tanya dokter rahim, dokter kandungan. Bayi itu selagi dia belum keluar daripada rahim ibunya, tulangnya ini lunak semuanya. Kayak kucing kalau berawat, lunak. Tapi begitu keluar, mulai mengeras semuanya. Langsung ngeras tulang-tulangnya itu. Loh, Allah berfirman, tsummas sabila yassarah. Jalan keluarnya bayi dari lubang kemaluan ibunya atau rahim ibunya itu aku yang Allah berikan kegampangan. Siapa yang membuat tulang itu lunak sebelum keluar daripada rahim ibunya? Yang kalau sudah keluar dari rahim ibunya menjadi keras. Lah bayangno, kalau misal tulangnya bayi keras di dalam, nggak keluar itu bayi. Lah bayangno, kalau setelah keluar tetap lunak itu bayi. Yo ya apa? Nggak bisa digendong itu bayi. Nggak bisa digendong itu bayi. Kayak boneka akhirnya. Lihat, begitu belum keluar lunak, sudah keluar keras, sehingga ketika belum keluar tulangnya lunak memberikan kegampangan kepada bayi untuk keluar dan kemudahan untuk ibunya. Ketika bayi keluar tulangnya mengeras, itu untuk kemudahan atau kebaikan si bayi. Lah kalau dia punya tulang tetap lentur, ya nggak bisa digendong, lemas begitu akhirnya. Lihat, bukan nggak ada di dalam Al-Quran, ada disebut dalam Al-Quran. Apakah dengan demikian nggak bertambah iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita ini 40 hari masih berupa sperma. Ini bicara sains. Bicara ilmu pengetahuan kedokteran. 40 hari masih berupa sperma. Setelah 40 hari, dari yang sperma menjadi segumpal darah. Dari segumpal darah, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. 40 hari kemudian baru mulai dibentuk tulangnya, tapi belum sempurna matanya. Mulai ada bentuknya, tapi belum sempurna itu semuanya. Tapi tulang sudah mulai terstruktur. Itu sains baru ketemu tahun kapan? Sementara Al-Quran ngasih tahu itu mulai tahun kapan? Rasulullah dokter. Apa sudah ada alat USG saat itu? Dari mana Rasulullah tahu? Dari Allah. Melalui apa Rasulullah tahu? Firman-Nya Allah. Berarti firman-Nya Allah yang termaktub dalam Al-Quran itu bukan ucapannya Rasulullah, itu adalah firman-Nya Allah. Berarti Rasulullah benar. Al-Quran benar kok. Lah mau Al-Qurannya benar, yang bawa salah. Lah mau Al-Qurannya benar, tapi yang ngasih tahu salah. Nggak mungkin. Al-Quran begitu benar, berarti yang ngasih tahu benar, yang dikasih tahu juga benar. Subhanallah. Disebutkan dalam Al-Quran itu. Pernah diceritakan ada seorang profesor kelautan. Profesor kelautan. Dia sampai di satu lautan yang di situ ada ada batas antara tawar sama air laut. Warnanya beda. Ketika diselami ikannya beda. Yang ikan air tawar di lautan yang sama, dalam satu wadah yang sama ini. Ikan air tawar nggak nyebrang ke air laut. Ikan air laut nggak nyebrang ke yang tawar. Wis. Wah. Dilakukanlah sama profesor itu riset, penelitian. Wah, diteliti, hebat sampai jadi satu artikel. Ketemu satu profesor. Nih, kebetulan muslim itu profesor. Ditunjukkan, wah, saya menemukan sesuatu yang hebat. Wah, nggak ada yang menemukan kecuali saya. Saya pertama kali. Ini sudah saya lakukan riset. Lihat, profesor yang muslim lihat, oh biasa aja. Biasa aja gimana? Nabi saya 14 apa jangan sudah ngasih tahu. Lu kok bisa? Nggak ada yang tahu. Iya, kamu belum tahu. Bukan berarti nggak ada yang tahu. Kamu belum tahu. Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi kami tahu.
Dari mana dia tahu? Dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ambil Al-Quran terjemahan, suruh baca dalam surat Ar-Rahman itu. Iya. Wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara kedua lautan yang berbeda itu ada barzakh. Barzakh itu pembatas yang tidak melampaui satu sama lain. Anda cek di Google, di YouTube banyak, tapi itu ketemunya baru kapan? Apa 500 tahun yang sudah ada itu? Penemuan itu? Ada. Tapi Rasulullah 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu sudah ada itu mengasih tahu. Dari mana Rasulullah tahu? Apakah Rasulullah pernah sampai di lautan tersebut? Bukan. Apakah Rasulullah melakukan riset penelitian? Bukan. Informasi dikasih tahu sama Allah. Allah yang maha tahu semuanya. Subhanallah. Lihat. Lihat. Masa kita nggak tambah yakin sama Allah? Nggak tambah iman kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lain, lalat. Lalat itu bagian terbesar dari tubuhnya adalah mata. Bagian terbesar dari tubuhnya adalah mata. Sehingga lalat itu karena bagian terbesar dari tubuhnya adalah mata, maka seharusnya dia adalah makhluk atau hewan yang gampang kelilipan. Kita ini punya bagian anggota tubuh, tapi mata bukan anggota terbesar, jadi anggota tubuhnya kita itu loh kelilipan. Lah gimana laler yang bagian anggota tubuh yang paling besar adalah mata? Oh pasti sering kelilipan. Kita sebagaimana diciptakan oleh Allah bulu mata untuk membuat mata ini gak gampang kelilipan, maka Allah ciptakan di kaki-kakinya lalat bulu-bulu halus, sehingga setiap manusia kapan gampang ketap-ketip, lihat lalat sedikit-sedikit ngangkat kakinya ngipas matanya. Lah bayangkan kalau mata segede matanya laler, tubuhnya laler kecil, bagian terbesar dari tubuhnya adalah mata, duwe idep. Ya apa kira-kira? Ya merem terus gak melek. Maka Allah jadikan idepnya ada di kaki. Laler kan begitu ya, dikit-dikit dengan kakinya kan, sama seperti kita, dikit-dikit merem-melek, ketip, ya sama itu ketipnya laler itu. Lah kalau mata yang besar seperti matanya laler dikasih idep, lah ya apa kira-kira? Ini nggak kuat, nggak sanggup. Itu gambaran bahwa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami Allah akan tampakkan kepada kamu tanda-tanda kebesaran kami, baik apa yang ada di alam semesta maupun apa yang ada dalam dirimu sendiri. Manusia ini, ya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna penciptaan Allah terhadap manusia. Dirubah dikit aja cece. Kan ketok ganjel ya, kalau ada orang yang operasi plastik gak tambah ayu atau gak tambah ganteng, ketok cece kok rodok dower ya. Biasanya enggak. Kok jadi orang sudah operasi plastik merubah ciptaannya Allah, beda sudah. Dan itu nampak, nggak mungkin. Kenapa Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sudah sempurna. Lah kalau sudah sempurna dirubah-rubah, kepingin cari yang lebih sempurna daripada penciptaannya Allah, nggak ada. Kepingin cari sesuatu yang lebih sempurna daripada ciptaannya Allah, nggak mungkin. Nah, karena itu ya hadirin hadirat sekali hadirat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan beberapa contoh baik yang ada di alam semesta maupun yang ada pada diri kita sendiri ini, sudah sepatutnya itu menjadi sebagian kecil cara buat kita untuk menambah keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan begini yakinnya kita kepada Allah tambah mantap, imannya kita kepada Allah tambah kuat. Kalau sudah iman kita sama Allah, yakin kita sama Allah, ya berarti kita harus iman dan yakin kepada Al-Quran sebagai firman-Nya Allah, dan yakin dan iman kepada Rasulullah sebagai wakilnya Allah ada di muka bumi untuk menyampaikan kebenaran kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, bebas pertanyaannya. Sesuai dengan topik boleh, di luar topik juga boleh. Monggo. Iya. Yang tadi melanjutkan hukumnya kita operasi plastik kan lagi ramai sekarang. Itu hukumnya seperti orang
tatuan ataupun operasi plastik kan merubah penciptaan. Hukum orang tatuan, hukum orang operasi plastik jelas hukumnya adalah haram. Mau dengan istilah apapun. Sekarang itu diperhalus masalahnya. Kalau dulu operasi plastik, mau alisnya kayak mau bibirnya, sekarang sulam alis. Itu ada operasi plastik juga, sulam bibir, operasi plastik intinya. Hanya untuk membuat kacu hukum, padahal hukum tidak kacu gara-gara perubahan nama. Contoh, hukum zina haram, berarti jadi pelacur hukumnya haram. Diganti sekarang jadi apa namanya? Seks komersial, PSK itu apa namanya? Pekerja seks komersial. Waduh, terus berubah hukumnya gara-gara berubah namanya? Enggak. Dukun itu hukumnya haram. Sekarang diganti paranormal atau spiritual, kadang-kadang macam-macam. Diperhalus, tujuannya untuk menyamarkan hukum atau orang pintar misalnya kan. Berarti yang teko orang apa berarti? Nang dukun fulan iso sugih kok. Dukune gak sugih kok. Kon teko nang kono. Ya sing berarti sing teko bodoh, makanya dukunnya orang pintar. Kenapa yang datang bukan orang pintar? Sekarang banyak. Intinya mau tato, mau operasi plastik, sulam alis, sulam bibir, apapun itu semuanya hukumnya adalah haram. Merubah penciptaannya Allah. Dan dia nggak ridho terhadap bagaimana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini haram hukumnya. Nah, kalau sudah begitu, misal yang tatuan misalnya. Ya, selagi ada kemampuan untuk dihapus tatunya, wajib dihapus tatunya. Permasalahannya sekarang ini yang dikhawatirkan, misalkan banyak ya orang tatuan hijrah ini kan banyak, bagus untuk ngasih inspirasi kepada yang lain, tapi ketika dia mampu untuk menghapus tatunya, wajib dihapus loh. Gak bisa aku ngene cek wong-wong ini terinspirasi dari aku, nggak bisa. Ketika kamu punya kemampuan untuk menghapus, wajib. Misal dia punya duit untuk laser walaupun nyicil sak senti wajib. Jangan kamu cari viral gara-gara tato hijrah kemudian diawetno tatonya, tetap dipertahankan, nggak bisa, wajib kamu. Ketika kamu punya, kalau nggak punya kemampuan ya nggak wajib memang. Ini pertanyaan yang bisa dijawab oleh dia sendiri. Wajib. Gimana caranya biar sanggup? Ya nabung, hapus. Masih sak senti. Loro bib, sakit bib lah. Kamu tato dulu nggak sakit? Nurut sama Allah sakit nggak mau. Nurutin nafsunya kamu sakit mau. Apakah wajib istrika? Ya enggak. Ya kalau istrika ya enggak. Artinya ada sakit yang masih bisa ditolerir. Sakit katanya orang kalau dihapus pakai laser itu sakit, cuman masih bisa ditahan. Kalau pakai istrika ya melampaui batas itu, nggak sampai segitunya juga. Jadi kalau nggak ada kemampuan nggak perlu istrika. Ini nggak perlu istrika. Kalau orang dulu kan menghapus tato bukan karena takut sama Allah. Sampai istrika takutnya bukan sama Allah, Petrus. Ya khawatir ditembak tengah jalan. Kenapa? Ketok tatuan berarti preman sudah. Kalau sekarang kan istilahnya bahasanya seni. Ya. Takut sama Petrus istrika mau. Islam nggak mampu wajib, nggak mampu nggak wajib. Disetrika jangan, nggak perlu. Rahmat selesai, simple, sederhana kok agama ini, sederhana agama. Nah, itu. Pripun? Di laser, apalagi sekarang kan mulai banyak kan laser hapus tato gratis tuh ada. Kita kalau mau cari ada di apa namanya Google mungkin atau di Instagram mungkin kita tahu linknya kemana itu hapus tato gratis itu ada kok itu. Dulu keliling ya, sempet di Malang ada, cuman mungkin dia ada campnya atau di mana, wallahu alam. Perlu itu sebetulnya. Nah, cuman jangan sampai begitu loh. Jangan sampai yang dikhawatirkan fenomena yang sekarang terjadi itu tatuan hijrah, tapi tatonya di rumah. Dipertahankan. Biar apa? Biar viral. Jangan. Kalau kamu wajib loh. Kalau kamu wajib punya kemampuan secara finansial wajib loh. Kalau enggak ya gak apa-apa. Bukan saya nyinyir sama yang hijrah ya, bukan itu. Cuma saya nyampaikan hukum yang mungkin orang kelupaan gitu. Oh iya ya, hukum menghapus tatunya kan wajib. Lah kalau dia jadi
YouTuber kayak, mau jadi selebgram kayak, berarti kan dia punya penghasilan. Ya tabungan kayak ngapus tatumu. Mau jadi pangan kabeh. Tabung, hapus tatunya walaupun sesenti. Banyak bib, boleh ujung rambut sampai ujung kaki. Walaupun sesenti. Ibarat sholat dikodoi itu. Ibarat sholat dikodoi. Sama seperti itu. Nah, ada yang lain. Monggo bebas, topiknya nggak sesuai dengan topik, nggak sesuai dengan pembahasan, nggak ada masalah. Ini yang repot ini ibu-ibu kalau mau tanya, iya, pakai kertas bu, nggak apa-apa. Berangkat dari rumah bawa kertas. Atau kalau punya nomornya Mas Dian bisa nomor istrinya Mas Dian bisa SMS ke istrinya Mas Dian, istrinya Mas Dian bisa SMS ke Mas Dian, nggak ada masalah. Biasanya ibu-ibu soalnya yang banyak tanya itu, nggak apa-apa sebenarnya. Cuman mungkin karena beda lantai terus bingung pekiwu, SMS nggak ada masalah. Monggo, ada yang lain mungkin? Nggih. Ibu-ibu mungkin juga ya. Tadi kan hukumnya operasi plastik haram. Kalau hukumnya sedot lemak, biasanya kan ini yang viral ibu-ibu kan ya. Sedot lemak. Ya. Kalau sedot lemak, wallahu alam ya. Coba saya pastikan lagi. Insya Allah Sabtu yang akan datang akan saya jawab. Sedot lemak apakah termasuk merubah bentuk daripada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang begini, ada orang hitam kepingin putih. Dia pakai perawatan ini itu. Perawatan biasa, perawatan apa itu? Lagi viral sekarang macam-macam kan. Akhirnya putih beneran. Itu apakah haram? Enggak. Kenapa? Dia tidak sampai merubah pada ciptaannya secara apa namanya? Masuk radikal. Secara apa itu? Bukan, mungkin permanen ya. Cuman jadi ekstrim. Enggak sampai ekstrim. Ya. Ya, kalau operasi plastik iya ekstrim sudah. Nah, apakah sedot lemak ini kepada ekstrim ataukah tidak ekstrim? Wallahu a'lam. Saya nggak berani pasti. Ya, saya ragu. Saya akan jawab di pertemuan yang akan datang. Ada yang lain? Oke, monggo. Terkadang iman kita itu pasang surut. Terus bagaimana menstabilkan iman kita? Yang kedua, apakah orang pakai tato itu boleh jadi imam? Iya. Orang pakai tato boleh jadi imam. Tapi kalau ada yang nggak pakai tato jadi imam lebih afdol. Jelas sudah. Kalau nggak ada yang lain ya nggak ada masalah. Misal ada preman, tatoan, tobat, punya duit, dari rezeki yang halal bangun masjid. Dia belajar caranya sholat gimana, baca Fatihah gimana, rukun-rukunnya sholat bagaimana. Walhasil semua orang sepakat jenengan aja yang jadi imam, yang lain nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang nggak tatuan bisa jadi imam, ya lebih baik dia. Nah, adapun cara menstabilkan iman, fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dza tajdidi bi kathrati sholati wa ta'ati wa tarki mali nafsi syahawati. Jadilah kita ini, kata Syekh Ahmad bin Rusal dalam kitabnya Zubat, fakun minal imani fi mazidi. Jadilah kita ini orang yang punya iman, bukan hanya stabil, selalu ada peningkatan. Fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dza tajdidi. Dan iman yang ada dalam sanubari kita itu selalu diperbaharui, anyar terus, grace terus, update terus. Dengan apa? Bikathratis sholati wa ta'at. Dengan yang pertama memperbanyak sholat dan ketaatan. Ya banyak ibadah. Iman itu naik turun, fluktuatif. Bisa naik kalau dengan taat, bisa turun kalau sebab maksiat. Bikathratis sholati wa ta'ati wa tarki mali nafsi min syahawati. Dan meninggalkan apa yang nafsunya kita cocok dengan sesuatu tersebut. Banyak makan, banyak tidur, banyak minum misalnya. Ya ini sesuatu yang cocok nafsunya kita jauhi. Walaupun nggak haram. Apakah banyak tidur haram? Apakah banyak tidur, banyak makan, banyak minum itu haram? Enggak. Cuman kalau kepingin iman itu bukan hanya stabil, tapi naik terus. Semakin iman dia semakin besar potensi dia untuk masuk surga. Iya, jauhi apa yang halal. Ya, jauhi apa yang halal dan berlebihan. Halal berlebihan, makan, minum, tidur halal.
Tapi lah berlebihan, jauhi. Kenapa? Karena kita diciptakan oleh Allah bukan untuk itu. Itu binatang, hewan. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah, bukan nganggur. Bukan nganggur, ibadah. Ibadah itulah yang bisa ngangkat imannya kita. Nah, dua hal itu. Apalagi yang haram. Kalau yang haram malah bisa membuat iman kita merosot. Ya butuh keistiqomahan di sini. Nah, dalam hal ini butuh keistiqomahan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina mahal kutri untha wa dzakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa khilla atqiya ulama nahdha bil khair fa kulla syar, rabbana sulih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqti an rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi dana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-ali al-kiram syurafa wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa nafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.